Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Kenapa ya terdengar loyo semua? Apa mungkin masih ngantuk ya? Enggak, Bu. Masih semangat kok, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, Bu. Iya, Bu. Iya, begitu dong. Nah, Nailan, kenapa kamu suka tidur lat? Nah, Tadi malam saya lupa pergi, Bu. apa kabar hari Baik, ini? Ibu. Baik ya semua? Sehat semuanya ya? Baik, Bu. Sehat, Bu. Ya, semangat kan? Semangat. Kita harus tetap semangat ya. Hmm. Ya, baiklah. Sebelum kita memulaikan pelajaran kita hari ini, awalnya harus kita mulai dengan apa? Berdoa, Bu. Doa. Berdoa. Ya, kita harus memulai segala sesuatu dengan berdoa. Nah, tadi Ibu lihat siapa ya yang datang paling pagi tadi, yang duluan sampai? Siapa ya tadi? Anak laki-laki kalau tidak salah Ibu lihat tadi. Siapa? Dedi, Bu. Dedi, Bu. Oh iya. Siap, Bu. Ya, Hadir, itu Bu. si Dedi. Itu si Dedi anaknya Jin ya. Nah, karena Dedi sudah datang paling pagi, Ibu beri kesempatan Dedi untuk menjadi pemimpin doa pagi ini. Ayo, Baik. dipersilakan. Baik teman-teman, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Makasih. Doa selesai. Ya. Terima kasih. Terima kasih, Dedi. Nah, Yuk. untuk besok hari, siapa juga yang datang lebih pagi, yang paling pagi datang, Ibu juga akan memberi kesempatan sama seperti Dedi hari ini. Ya, boleh ya, seperti itu ya? Iya, Bu Guru. Ya. Bu. Ya, baik. Kalau begitu, sekarang Ibu akan mengecek dulu kehadiran siswa. Ya, apa sudah ada semua atau belum ini? Ibu panggil satu-satu ya. Iya, Ibu. Ririn, ya. Dedi. Ada, Ibu. Dedi sudah kemana ini Dedi ya? Ya, Putri. Daisy, Lagi micro teaching nih, belajar. Armala. Ada, Ibu. Hadir. Iya. Ada nggak Iin? Iin, sudah datang atau belum ya? Tadi saya lupa. Ya, Kiki. Hadir, Ya. Bu. Aslin. Bu Iin ada, Bu. Ya. Nailan. Hadir, Bu. Oh, Nailan hadir. Kemarin Nailan terlambat ya karena suka tidur malam ya Nailan ya. Ya, Bu. Ya, tapi hari ini Nailan tidak terlambat. Dian, Hadir, Bu. Asisa. Hadir, Bu. Ya. Baiklah, sepertinya hari ini semuanya hadir, semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan memulaikan pelajaran, namun sebelumnya kita menyanyi dulu bersama-sama. Kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri dengan sikap sempurna. Kita menyanyi bersama-sama Garuda Pancasila. Baik. Garuda Pancasila. Satria proklamasi sedia berkorban Ayo maju, ayo maju. Ya, terima kasih anak-anakku.
Silakan duduk semuanya. Iya kan? Ini. Kita akan memulaikan pembelajaran kita hari ini dan Ibu sudah menyiapkan gambar-gambar di LCD yang nanti akan Ibu sampaikan kepada kalian. Sebentar ya, Ibu lagi persiapan. Ya, apa sudah terlihat anak-anak? Belum ya? Udah, Ibu. Oh iya. Udah, Bu. Udah. Udah? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 5. Yaitu tentang pertumbuhan. Nah, ada yang masih ingat dan pembelajaran kita kemarin? Nah, ini dia. Pembelajaran kita sebelumnya adalah apa? Daur hidup Anak-anak? kupu-kupu. Daur hidup kupu. Ya, daur hidup kupu-kupu. Nah, kemarin kita sudah belajar daur hidup kupu-kupu. Hari ini kita akan mengganti, bukan lagi kupu-kupu, tetapi ada lagi hewan lain yang dia memiliki daur hidup sama seperti kupu-kupu. Kira-kira hewan apa ya? Nah, Kata, Bu, di sini, kata. nah, di sini Ibu, aku adalah hewan amfibi. Aku senang melompat-lompat dan bermain di air. Siapakah aku? Kata, Bu. Kata, Bu. Apa? Iya, kata. Ini dia kata. Kita akan belajar tentang daur hidup katak. Ada yang suka lihat katak di sini? Anak-anak? Nah, Enggak, Bu. ada yang sering melihat katak? Ada kan kalau tinggal di Ada, Bu. Biasanya di belakang rumah. jijik. Ada, Bu, di kamar mandi. Kalau hujan dia ribut, Nah. Bu. Iya, masuk Iya. ke rumah loh, Bu. Masuk kamar mandi, Bu. Gimana suaranya itu katak itu? Coba, Kok gimana? Nah, Bebek. hewan Bebek. ya, ngok hewan sapi. katak itu adalah hewan yang berada di sekeliling kita. Ya kan? Banyak itu hewan katak. Apalagi kalau musim hujan begini ya. Katak itu kan suka bermain di mana? Nah, Air, katak, Bu. iya, katak paling suka bermain di air. Nah, jadi biasa kalau musim hujan begini banyak itu. Kita dengar-dengar suara-suara katak. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ini dia. Daur hidup katak. Nah, seperti pembelajaran kemarin, kupu-kupu. Kupu-kupu memiliki daur hidup sama seperti katak. Yaitu, contohnya ini. Daur hidup katak dimulai dari apa dulu ini? Dimulai dari apa dulu ini? Telur. Telur, Iya, Bu. ya. Telur. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur. Nah, dari telur dia akan menetas menjadi Berudu, Bu. Berudu, cebong, Ya. Bu. berudu atau apa yang biasa kita sebut itu? Cebong. Cebong, ya, kecebong. Ya, kalau anak-anak suka nonton film Upin Ipin, nah ada yang ya film Iya, Upin Bu, Ipin ada itu Upin Ipin. pernah itu anak-anak Upin dan Ipin itu mereka sering mencari kecebong ya di kali. Nah, Mereka pelihara, kemudian, Bu. mereka juga piara, mereka habis mereka temukan, mereka pelihara. Nah, setelah berudu, siklus hidup berikutnya adalah dia akan berubah menjadi Kata Apa ini, muda. Kata Ya. muda. di sini kita bisa lihat dia berubah menjadi katak muda.
Kalau katak muda itu berarti dia ukurannya apa? Kecil. Iya, Masih lebih kecil. kecil. Ukurannya dia jadi lebih kecil. Nah, setelah dia berkembang, dia akan menjadi apa ini? Katak dewasa, Bu. Katak. Ya, Dewasa. nanti dia akan menjadi katak dewasa. Kemudian akan terulang lagi daur hidupnya seperti itu. Dia akan bertelur, kemudian berubah menjadi berudu, kemudian menjadi katak muda, dan menjadi katak dewasa. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah membaca teks, kalian akan dapat mengevaluasi informasi penting apa yang disajikan tentang pertumbuhan katak. Kedua, setelah kalian mengamati gambar, kalian dapat menggabungkan pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan katak. Ketiga, setelah kalian mendengarkan penjelasan guru, kalian dapat menyimpulkan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati gambar, kalian dapat menyajikan contoh pemahaman kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekolah dengan baik. Nah, anak-anak, dalam proses pembelajaran kita hari ini, tujuan inilah yang akan kita capai. Setelah kita membaca teks, setelah kita mengamati gambar, setelah kita mendengar penjelasan guru, kalian akan dapat mengevaluasi informasi, kalian dapat menyimpulkan, dan juga kalian akan dapat memberikan saran. Bagaimana saran untuk siswa sebagai contoh pemahaman kebersatuan dalam keberagaman. Nah, di sini sudah ada teks bacaan tentang daur hidup katak. Coba Ibu minta, ada yang bisa tolong satu orang baca ini teksnya? Teks yang bawa ini? Saya, Bu. Ya, silakan Melan. Bisa kelihatan nih Melan? Ya, Bu. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Sudah, Bu. Ya. Ya, terima kasih Melan sudah membantu Ibu untuk membacakan teks ini kepada teman-teman. Nah, dalam teks bacaan ini adalah tentang daur hidup katak. Di sini dijelaskan bagaimana katak berkembang dari telur, dia menjadi berudu, menjadi katak muda, dan menjadi katak dewasa. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, nah di sini ada ini gambar telur. Di sini ada sebuah foto, bukan hanya gambar tapi foto. Nah, coba kalian lihat. Gambar katak, telur katak seperti ini. Ada yang sudah pernah lihat telur katak ini? Pernah, Bu, dipare. Ya. Bentuknya seperti apa ini? Kayak biji selasi, Bu, Seperti biji apa? selasi. Iya, seperti biji selasi. Tapi bedanya kalau biji selasi bisa kita konsumsi ya. Nah, dalam tahapan telur ini, induk katak akan mengeluarkan banyak telur di air. Nah, tidak seperti binatang lain yang hanya menghasilkan 1 atau 2 buah telur, tapi katak ini, induk katak akan mengeluarkan banyak telur di air. Misalnya di kolam, atau tempat-tempat yang tergenang dengan air. Tergantung pada jenisnya. Ada telur katak yang menetas dalam waktu beberapa hari. Ada juga telur katak yang menetas dalam waktu beberapa minggu. Nah, berbeda dari telur ayam atau unggas yang memiliki cangkang keras, telur katak ini hanya dilapisi semacam jeli. Nah, anak-anak, ini katanya ini telur katak ini berbeda dengan telur ayam atau telur unggas. Kalau telur ayam kan itu cangkangnya itu keras kan ya?
Kalian pernah pegang kan itu telur ayam? Pernah, Bu. Ya, Nah, Bu. telur ayam itu memiliki cangkang yang keras. Sedangkan untuk telur katak ini, dia bentuknya lebih kecil dan seperti dilapisi seperti jelly. Tentu kalau kita tahu jelly itu, dia teksturnya apa? Agak kenyal-kenyal begitu ya. Ya, Bu. Tapi ya, tidak keras seperti telur ayam. Ibu mau izin ke kamar Iya. mandi. Oh iya, silakan. Ya. Setelah itu, daur hidup yang kedua, yaitu berudu atau kecebong. Nah, ini dia, bentuknya seperti ini. Dia seperti ada ekor panjang. Dan di air, kalau tadi itu telur, dia masih berada di satu kumpulan. Nah, sekarang setelah dia menjadi berudu atau kecebong, dia jadi seperti ada ekor panjang. Dan dia sudah mulai berenang-renang di air. Nah, saat menetas dari telur, katak mengalami fase kecebong atau berudu. Berudu memiliki bentuk tubuh yang lebih mirip ikan dibanding dengan katak. Karena berudu punya ekor dan tidak punya kaki. Berudu memiliki insang sehingga ia bisa bernapas di dalam air. Berudu mulai mencari makanan seperti alga atau tumbuhan air. Tumbuhan-tumbuhan air yang kecil-kecil itu di dalam air, itulah makanannya. Kemudian berudu ini berjalan selama beberapa minggu. Dalam masa pertumbuhannya, tubuh berudu mulai mengembangkan paru-paru. Nah, ternyata ini berudu ini dia bisa berkembang selama berminggu-minggu. Dalam masa tumbuhnya, berudu mulai mengembangkan paru-paru. Tentu saja dia mengembangkan paru-paru di dalam air. Nah, seperti ini. Kemudian, nah, tahap yang ketiga, yaitu dari berudu dia akan berubah menjadi katak muda. Nah, seperti ini. Di sini ada contoh berudu. Dia hanya memiliki kepala dan ekor yang panjang. Setelah dia berubah menjadi katak muda, dia akan berubah memiliki kaki dan juga ada ekor kecil seperti di gambar ini. Setelah memasuki tahapan daur hidup katak muda, tubuh berudu mulai menumbuhkan 2 kaki depan dan ekornya semakin pendek. Nah, kalau berudu itu kan tadi Ibu bilang berudu ekornya panjang. Nah, setelah dia berubah menjadi katak muda, ekornya itu akan semakin pendek. Ekor berudu menyimpan nutrisi sehingga sampai ekornya benar-benar menghilang. Ia tidak perlu makan. Nah, katanya ini kenapa dia tidak perlu makan? Apa dia bisa hidup? Dia tidak perlu makan. Nah, dia tidak perlu makan karena berudu ini menyimpan nutrisi sehingga dia tidak perlu makan. Saat ekornya sudah benar-benar pendek, itulah fase katak muda. Nah, katak muda memiliki ukuran tubuh yang kecil, tapi dia sudah bisa berpindah ke daratan. Nah, kalau itu berudu tadi, dia tempatnya itu hanya di air. Nah, sedangkan saat dia berubah menjadi katak muda ini, dia sudah bisa berpindah tempat ke daratan. Nah, di fase terakhir, katak dewasa. Memasuki tahapan daur hidup katak dewasa, ekor katak muda akan benar-benar menghilang. Nah, seperti kita lihat di gambar ini, katak tidak memiliki ekor, karena ekor katak muda itu sudah menghilang. Katak dewasa sudah bisa makan makanan dari darat, seperti serangga. Proses katak dewasa ini berjalan sekitar 2-4 tahun, sampai dia bisa berkembang biak. Nah, dalam proses pendewasaan katak ini membutuhkan waktu sekitar berapa tahun? Berapa tahun anak-anak? 2-4 tahun. 2-4 tahun. Membutuhkan waktu 2-4 tahun sampai dia bisa berkembang biak dan menghasilkan telur. Kemudian
daur hidup katak akan berulang kembali. Nah, anak-anak, apakah di antara kalian ada yang berani menyentuh katak? Siapa yang berani menyentuh katak? Nggak mau, Bu. Takut. Takut? Geli, Bu. Oh, adik Dian takut. Geli. Dedi Bu, Dedi Bu. Kemarin dia pegang Dedi. katak. Dedi berani ya dengan katak, menyentuh katak? Berani, Bu. Mainan kita itu, Bu, Kakak. Oh, Dedi itu suka main katak ternyata. Nah, jawaban kalian itu pasti ada yang berani dan ada yang tidak berani. Seperti tadi, Dedi berani, sedangkan Melan dan Dian mereka takut. Geli, Bu. Nah, mereka itu geli, ya. Ada yang mereka tidak berani. Seperti contoh di bawah ini. Lihat gambar di bawah ini. Ada seorang anak yang takut dengan katak dan temannya menakut-nakuti dia dengan katak. Ini dia. Nah, ini ada gambar anak laki-laki, dia berani dengan katak, dia memegang katak. Nah, temannya takut dengan katak, tapi dia malah menakut-nakuti temannya itu dengan katak. Nah, apakah tindakan dari temannya ini baik? Tidak, Bu. Tidak baik. Ya, Enggak, Bu. tentu saja baik. Mengapa dia menakut-nakuti temannya sedangkan dia sudah tahu temannya itu takut, tapi dia masih tetap saja jahil. Ya, tapi adik Dedi tidak seperti itu kan ya, adik Dedi? Enggak. Ya, Bu. Kak Dedi sering Atau takut sering kami, Bu. suka Sering, Bu. menakut-nakuti? Sering, Bu. Kak Dian Kata. dan Melan. Sering, Bu. Oh, wah, Dedi Nah, itu tidak katanya boleh. kan kalau saya mancing belut, kadang-kadang yang kecilnya untuk umpannya, Bu. Oh, iya, kalau kamu mau ambil, boleh, tapi jangan ditakut-takuti kepada teman yang takut. Sudah tahu itu teman yang takut. Jangan ya, Dedi, jangan diulang lagi. Nah, tindakan itu tidak baik, teman-teman. Kalian harus menghargai teman kalian yang takut. Karena setiap orang memiliki perbedaan. Ada yang takut dan ada yang tidak takut. Nah, di sini Ibu ada contoh hidup dalam perbedaan. Di sini ada lagu. Kalian tahu enggak ini lagu ini apa? Tahu, Bu. Lihat kebunku. Nah, coba menyanyi dulu. Semuanya menyanyi dulu. Lihat kebunku. 1, 2, 3. Lihat Kebunku penuh Penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari siram semua. Malam melati Ya, terima kasih anak-anak. melatih semua. Ya, lagu tadi berjudul Kebunku, karya dari Ibu. Karya dari siapa? Kalian tahu? Ya, karya dari Ibu Sud. Lagu ini bercerita tentang seorang anak yang memiliki kebun atau taman yang indah. Taman itu indah karena bunganya beragam. Ya, banyak ragamnya bunganya. Ada mawar, ada melati, ada yang merah, ada yang putih. Nah, tapi anak itu tetap mencintai semua bunganya. Beraneka warna dan jenis bunga, ia siram semua tanpa membeda-bedakan. Walaupun banyak perbedaan, ada jenis berbeda jenis, ada berbeda warna, tapi anak itu dia tetap menyiram semua bunga. Makna yang terkandung dalam lagu Kebunku adalah indahnya keberagaman. Bermacam-macam jenis bunga akan membuat taman kita menjadi semarak, lebih indah untuk dipandang. Lagu ini pun mengajarkan bagaimana seharusnya kita menanggapi perbedaan. Nah, si anak menyiram semua bunganya tanpa terkecuali. Demikian juga kita harus mencintai dan menghargai semua orang di sekitar kita tanpa membeda-bedakan. Nah, seperti tadi ada yang takut, ada yang tidak takut. Jadi kita tidak boleh membedakan. Kita harus menghargai kalau dia takut, janganlah kita mengganggu dia. Nah,
Setiap orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Contohnya, ada anak yang takut dengan cicak tapi berani dengan ular. Ada juga anak yang berani dengan anjing tapi dia takut dengan kucing. Mari kita saling menghargai kelebihan ataupun kekurangan teman yang lain. Dengan adanya perbedaan, jangan dijadikan alasan untuk bertengkar. Perbedaan ini harus kita terima sebagai karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa, agar supaya tercipta suasana yang rukun di sekolah kita. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari pelajaran kita hari ini, Ibu akan membagikan lembar evaluasi. Di sini ada lembar evaluasi tentang daur hidup katak. Nah, di sini Ibu akan membagikan untuk kalian. Di sini ada siklus hidup katak. Kalian bisa mengisi di kolom-kolom ini ya. Jelas semuanya? Bisa? Bisa, Bu. Nah, kalau ada yang kurang jelas, nanti kalian bisa bertanya pada Ibu ya. Nah, kemudian ada juga di sini ada juga bagaimana sikapmu pada teman yang takut akan katak. Apa saranmu agar temanmu lebih berani terhadap hewan katak? Tuliskan jawabanmu pada evaluasi yang Ibu bagikan ini ya. Nanti Ibu bagikan dan kalian isi. Nah, cara mengisinya dibagi kelompok tentang saran. Ini kan tentang saran. Jadi Ibu akan membagi kelompok kalian. Kalian akan sesuai dengan penjelasan guru tadi, kalian akan dibagi kelompok dan nanti kalian akan membahas ini di kelompok kalian masing-masing. Nah, setelah dibagi kelompok, sekarang kalian boleh berdiskusi. Ibu berikan waktu 30 menit boleh ya? Boleh 30 menit atau 1 jam? Boleh, Bu. Boleh ya? Boleh, Bu. Nah, nanti setelah kalian berdiskusi, kalian akan menunjuk satu orang yang akan mewakili kalian, kelompok kalian untuk maju ke depan dan memaparkan hasil diskusi kalian. Ya, boleh seperti itu? Ya. Kalau begitu, silakan Ibu beri waktu 1 jam untuk kalian berdiskusi. Nah, anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Ya, sudah selesai diskusi. Kira-kira kelompok mana yang akan maju lebih dulu? Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3 yang akan maju? Coba Ibu minta kelompok yang maju duluan adalah kelompok 1. Yang diwakili oleh adik siapa tadi? Mihrir. Di mana dia? Coba maju presentasikan hasilmu. Maju, Bu. Ya, maju. Iya, Silakan. Bentar, Bu, mau ambil Ya. kertasnya dulu. Ibu Ya, maju ya. silakan. Teman-teman, yang mana Bu? Yang ini ya, Bu ya. Ya. Yang- Bagaimana sikap yang gambar- kamu dengan teman yang Oh, takut dengan katak? Ya. Saya Ya. bacakan saja ya, Bu ya. Ya, silakan. Bagaimana sikap kamu dengan teman yang takut dengan katak maupun hewan yang lainnya? Sikap menurut kelompok saya, sikapnya itu harus saling menghargai, Bu. Ya, Tidak boleh menakut-nakuti. ya. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2, tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Ya. Sarannya, Bu, tidak boleh Mengganggu teman. harus Ya. saling rukun dengan teman. Ya. Terus yang nomor Anak tuh minta bawa, anak pergi kan di kantor pun tuh kamangkan tuh mama tanyakan pada temanmu alasan dia takut pada katak. Nah, Ya. di sini
Ini jawabannya teman-teman seperti itu, Bu. Disuruh Oh, iya. bertanya atau Bu? Iya, sesuai dengan Nah, jawaban teman. Iya. dengan teman itu cuma gini. Jawaban temannya karena dia merasa jijik, Bu. Oh, Badannya iya. gembab, badannya itu Bu, lembek-lembek gitu, Bu. Iya. Terus dilanjutkan nomor 4. Tuliskan saran agar temanmu lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Ya, berikan saran. Caranya di sini pertama, Bu, teman kita disuruh memegang sebentar saja. Meskipun nanti teriak-teriak, lama-lama akan terbiasa. Seperti itu, Bu, dari kelompok saya. Terima kasih. Iya, terima kasih kelompoknya Nirir. Nah, teman-teman yang lain, berikan tepuk tangan buat kelompok yang sudah maju ke depan. Ya. Nah, mereka telah memberikan hasil kelompok mereka. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah memberikan tanggapan akan hasil kelompoknya. Nah, sekarang setelah kita menuliskan di LKPD masing-masing di lembar evaluasi, kalian sudah mendapatkan lembar evaluasi mandiri. Nah, setelah kalian isi itu, bisa dikumpulkan kepada Ibu ya. Mari silakan maju ke depan untuk mengumpulkan hasil evaluasi kalian. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari hari ini kita sudah mempelajari. Nah, sekarang kita tiba pada refleksi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo, apa yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak? Daur hidup kata, Bu. Daur hidup kata. Ya, daur hidup kata. Apa lagi? Menghargai teman. Iya, menghargai teman yang berbeda keberanian. Iya kan? Ada yang berani, ada yang Ya, tidak Bu. berani. Nah, kegiatan apa yang paling kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Bisa menghargai, Bu. Iya, kegiatan yang kalian Lihat sukai. kakaknya tadi, Bu. Diskusi Lihat kelompok, Bu. Oh, ada yang suka diskusi kelompok, ada yang suka tadi saat melihat Menyanyi, gambar, Bu. Lihat kebunku. oh menyanyi. Wah, berarti hobi menyanyi ya, karena suka di bagian Ya, menyanyi. Bu. Putri suka nyanyi, Bu. Iya, Putri itu suka menyanyi, makanya dia suka di bagian menyanyi. Nah, terakhir, Izin Bu, kesimpulan apa? izin Bu ke toilet. Oh iya, silakan. Jangan lama-lama ya, karena kita sudah akan selesai pelajaran hari ini. Apa kesimpulan untuk pelajaran hari ini, anak-anak? Ada yang bisa memberi kesimpulan? Nah, kita harus saling menghargai, Bu, sama teman. Ya. Tidak boleh nakut-nakutin teman. Iya. Karena Kita harus saling menghargai. Iya. Ya, supaya tercipta hidup rukun di sekolah. Di sekolah. Nah, ya, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai jumpa di pembelajaran besok hari. Tetap sehat dan tetap semangat ya semuanya ya. Semangat, Bu. Ya, tetap semangat. Dan untuk Ibu informasikan untuk pembelajaran kita besok, kita akan mempelajari tentang pertumbuhan hewan, yaitu ciri-ciri hewan saat dari dia kecil sampai dia besar, apa yang akan dia makan, di mana tempat tinggalnya, ya, itu yang akan kita pelajari besok hari. Nah, untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita akan menyanyi.
menyanyi lagu daerah. Kita akan menyanyi lagu daerah dari Sulawesi Utara. Lagu daerah judulnya Sayang Sayang Si Patokaan. Nah, mari kita menyanyi. Ya, selesai. Setelah itu kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Kalau tadi dipimpin oleh siswa laki-laki, sekarang Ibu boleh minta dituntun dalam doa yang akan diwakili oleh siswa perempuan. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Anak perempuan. Ibu tunjuk aja. Melan? Bu. Saya, Bu. Oh, Melan sudah ada? Ada, Bu. Oh, Melan, kamu boleh memimpin doa hari ini. Doa pulang. Silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Melan sudah memimpin kita dalam doa. Dan sampai jumpa besok hari. Tetap sehat dan tetap semangat semuanya ya. Semangat, Bu. Sampai berjumpa Ya, lagi. Bu. Ya, silakan siapa yang akan memberikan tanggapan atau masukan buat Bu Yesi yang baru saja tampil. Saya Bu, Ya, Bu silakan. Yesi. Bu Yesi mau bertanya, untuk yang Ya, gambar ya. kata itu di awal, itu berarti masuknya di pendahuluan ya, bukan di fase 1 ya, yang orientasi pada masalah itu. Iya, di pendahuluan. Di Pendahuluan, baru ditunjukkan gambar kataknya dulu. baru tunjukkan karakternya dulu. Pak. Berarti untuk yang fase 1 yang yang berbasis masalahnya itu, orientasi berbasis masalahnya itu kan setelah tujuan pembelajaran. Iya. Iya, Bu ya. Berarti tidak ada ya, Bu ya. Masalah apa lagi itu enggak ada. Iya, siswa hanya menjelaskan soal gambar yang sudah. Oh, yang menjelaskan yang sebelumnya. Iya, Berarti sebelumnya. sama untuk pendahuluannya itu persepsi yang untuk pembelajaran sebelumnya itu kayaknya tadi belum dijelaskan ya, Bu ya. Belum ditanyakan ke anak-anak gitu. Yang tentang itu daur hidup kupu-kupu tadi ya. Oh, dari kupu-kupu itu tadi. Ya, daur hidup kupu-kupu. Ya. Soalnya kan Sudah memang Bu masuk Yesi di sendiri yang persepsi itu menjawab. kan ya. Maaf, Iya. ini kameranya mati. Iya. Enggak. Soalnya enggak ke teman-teman gitu kan, misalnya yang tadi dari Iya. Bu Arpala, dari Bu Desi tadi kan juga bertanya pembelajaran apa yang sebelumnya masih ingat gitu. Soalnya kan Bu Yesi tadi iya. langsung menjelaskan sendiri. Yang kemarin kan daur hidup kupu-kupu seperti itu tadi Iya. teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nirir. Iya, persepsi tadi itu ya Bu Nirir. Oke. Bu Yesi ini pelajaran daring ya? Luring Bu. Luring Iya. ya? Kalau masuk pelajaran luring, artinya begini ya, kita kan sedang menyampaikannya dalam bentuk daring. Tapi yang diharapkan kepada kita semua adalah bagaimana cara membangkitkan motivasi siswa ketika kita mengajar. Tertarik tidak siswa ketika kita menyampaikan sesuatu? Yang saya mau sampaikan di sini adalah teknik mengajarnya. Gitu. Jadi kalau saya khawatir kalau cara Ibu Yesi mengajar seperti ini, jadi menurut saya ya, saya tidak tahu yang lain bersama Bu Kamok, menurut saya
cara Ibu Yesi mengajar itu ketik sama, tidak ada bedanya dengan membaca. Tidak ada bedanya dengan yang membaca. Jadi anak-anak SD kan itu perlu motivasi yang untuk menyampaikan materi. Bagaimana cara kita membuat supaya mereka tertarik gitu loh, ya, supaya mereka tertarik. Kalau kita mau mengajarnya seperti ini, nanti teaching, praktek mengajar. Praktek mengajar. Bagaimana cara kita mau memberikan materi kepada siswa? Kalau cara kita memberikan materi kepada siswa seperti ini, takutnya siswa tidak termotivasi untuk belajar. Karena istilahnya aja warna-warni. Kenapa harus warna-warni? Karena kelas sekolah dasar, siswa sekolah dasar itu tertarik dengan hal-hal yang warnanya mencolok gitu. Terus bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu itu juga sangat penting bagi anak-anak, bagi siswa. Sama kayak tadi kan, anak-anak pada hari ini kita akan belajar mengenai, sudah tahu enggak? Sudah pernah lihat tidak tentang itu? Atau sudah pernah memegang barang apa? Semangat itu yang dilihat oleh anak-anak kepada guru. Tadi kok saya pikir tadi, makanya saya duduk, saya lihat, oh ternyata dia ngajar. Saya pikir sedang membaca. Jadi bedakan ya, volume suara atau intonasi suara juga kita sangat dukung motivasi belajar anak itu sendiri. Jadi jangan seperti saya tidak tahu yang lain. Kesan saya seperti Yesi itu membaca, ya, kita mengajar. Jadi bedakan itu antara membaca dengan gaya kita mengajar keseharian. Karena ini peer teaching. Nah, makanya penting sekali untuk kita bisa menguasai materi. Seperti awal tampil tadi, sama itu terkesan memang itu menguasai, tidak terkesan membaca seperti itu. Saya kira itu saja. Ya, terima kasih Bu. Ya, saya bisa menambahkan kalau tidak ada. Jadi di sini juga ketika guru menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, kalau tadi mungkin karena Bu Yesi kan bilang tidur lat. Nah, itu kan itu bahasa Manado, ya. Jadi bahasa Manado. Jadi harus memiliki keterampilan menggunakan bahasa yang baik dan benar, ya. Jadi tapi setelah itu hanya kemudian Bu Yesi mengganti dengan tidur malam, ya kan, tidur terlambat, ya. Jadi itu tadi sudah ada. Kemudian saya juga untuk PowerPoint-nya itu bagus. Jadi kita juga harus menggunakan media yang menyenangkan. Jadi seperti contoh PowerPoint yang sudah ditampilkan oleh Bu Yesi. Kemudian ada juga keterampilan mengelola kelas. Jadi sama seperti dengan Bu dosen yang sudah menyampaikan bahwa jangan hanya guru monoton membaca. Jadi setidaknya Bu Yesi juga harus memberikan, tadi sudah ada saya lihat, tapi masih kebanyakan membaca, memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga siswa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian penanaman karakter. Penanaman karakter itu tadi terlihat ketika Bu Yesi mengatakan harus saling menghargai, ya tadi. Jadi dan sesuaikan karakter yang diharapkan di RPP itu bisa terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Ya,
Jadi guru juga harus bisa memiliki keterampilan memberikan penguatan. Kemudian pada akhirnya guru itu harus memiliki keterampilan ketika menutup pelajaran. Jadi mungkin hanya seperti itu. Kita akan lanjut 17. Masih ada mungkin teman-teman yang lain yang ingin memberikan masukan? Silahkan. Masih 5 menit, baru 50 menit. Karena saya selalu mencatat waktunya. Ya, masih adakah dari Bapak Ibu guru sekalian yang ingin memberikan masukan buat Bu Yesi atau bagaimana? Bu Putri, mungkin ada tambahan atau saran, Bu Putri? Jadi tanggapan kita bukan hanya kontra, bisa juga pro. Jadi buat Bapak Ibu guru sekalian harus seperti tadi menyimak ketika Bu Yesi sementara praktik. Jadi ketika Bu Yesi sementara praktik, yang lain memperhatikan. Ya kan, tadi baru satu yang memberi dari rekan-rekan sekalian, baru Bu dosen dan saya. Masih diberikan kesempatan. Oke, Ibu-Ibu, mungkin tidak ada lagi. Kita lanjut ke peserta selanjutnya. Ibu Kiki. Nah, ini waktu seperti biasa 50 menit, jangan kurang. Saya ingatkan, waktu bisa dilihat di laptop, bisa lihat di kamera untuk rekam kita. Iya sih, harus 50 menit. 50 menit. Masih 2 menit. Jadi bagaimana kiranya Bu Kiki sebagai masukan? Ini yang terakhir ya? Atau? Satu lah, ini. Ya, ada saya, Bu. Jadi masih ada 2. Ibu Kiki dan saya, Bu. Ya, silakan. Sudah terlihat, teman-teman? Jadi Bu Yesi tetap masih merekam ya? Jadi merekam harus sampai 55 menit. Bu, sudah dimatikan, Bu. Masih 49 menit, 13 detik. Kan saya sudah sampaikan tadi. Harus 50 menit. 55 menit jangan dulu dimatikan untuk apa? Ibu, atau bisa ditambahkan di awal misalnya ada itu Bu, apa namanya, pengantar, misalnya nanti kita tambahkan video kita sebentar, kalau masih ada kekurangan seperti itu boleh apa tidak Bu? Misalnya yang kendala dipakai rekaman pada waktu video biji. Oh, berarti langsung rekamannya ya Bu ya? Beri tanggapan nanti Ibu Armala ya, memberi masukan nanti. Selanjutnya nanti Ibu Aziza. Ya, oke, terima kasih. Kami persilakan Bu Kiki.
untuk mengamati materinya Bu, jangan terlalu cepat kali Bu, Aduh, Bu Yasti. jangan terlalu ini. Sudah terlihat, teman? Sudah Bu. Sudah. Udah Bu Kiki.